Peristiwa konsepsi secara formal didefinisikan sebagai persatuan antara sebuah telur dan sperma yang menandai awalnya suatu kehamilan, dan peristiwa ini bukan merupakan hal yang terpisah, tetapi merupakan rangkaian kejadian yang mengelilinginya. Perubahan pada bayi lahir cukup bulan yaitu: yang pertama, pembentukan genitalia interna telah sempurna. Yang kedua, folikel pada kedua ovarium telah lengkap. Yang ketiga, genitalia eksterna telah terbentuk. Dan yang keempat, minggu pertama dan kedua setelah lahir, bayi masih membawa pengaruh estrogen yang didapat saat dalam kandungan. Yang khas pada kanak-kanak adalah perangsangan oleh hormon kelamin sangat kecil. Pada masa ini, alat-alat genitalnya tidak menunjukkan pertumbuhan yang berarti hingga pada permulaan pubertas, tetapi pengaruh hipofisis sangat terlihat pada pertumbuhan badannya. Pada masa ini sudah nampak perbedaan antara perempuan dan laki-laki, terutama pada tingkah lakunya yang juga ditentukan oleh lingkungan dan pendidikan. Pubertas merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa ini terjadi perubahan organ-organ fisik secara cepat, dan perubahan tersebut tidak seimbang dengan perubahan kejiwaannya, dan terjadi kematangan seksual atau alat-alat reproduksi. Tahapan masa remaja atau masa pubertas yaitu: yang pertama, masa remaja awal, usia 10-12 tahun. Mereka lebih dekat dengan teman sebaya, merasa ingin bebas, dan lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya, dan mulai suka berkhayal. Yang kedua, masa remaja tengah, usia 13-15 tahun. Mereka ingin mencari identitas diri, ada keinginan untuk berkencan, atau mulai tertarik dengan lawan jenis, timbul perasaan cinta yang mendalam, kemampuan berpikir abstrak makin berkembang, dan berkhayal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Dan yang ketiga, masa remaja akhir, usia 16-19 tahun. Mereka menampakkan pengungkapan kebebasan diri dalam mencari teman sebaya yang lebih selektif. Memiliki citra terhadap dirinya, dapat mewujudkan perasaan cinta, dan memiliki kemampuan berpikir abstrak. Tanda-tanda perubahan yang terjadi pada remaja wanita yaitu: yang pertama, tanda-tanda primer, adanya perubahan kematangan organ-organ reproduksinya yang ditandai dengan datangnya menstruasi. Yang kedua, tanda-tanda sekunder. 1. Rambut. Tumbuhnya rambut pada kemaluan ini terjadi setelah pinggul dan payudara mulai berkembang. Yang kedua, pinggul. Pinggul berubah menjadi lebih membesar dan membulat. Yang ketiga, payudara. Bersamaan dengan membesarnya pinggul, maka payudara juga membesar, dan puting susu ikut menonjol. Yang keempat, kulit. Kulit menjadi semakin kasar, lebih tebal, dan pori-pori lebih membesar. Yang kelima, kelenjar lemak dan kelenjar keringat. Kelenjar lemak dan kelenjar keringat menjadi lebih aktif. Pada masa ini sering timbul masalah jerawat karena adanya sumbatan kelenjar keringat, dan baunya menusuk pada saat sebelum dan sesudah menstruasi. 6. Menjelang akhir masa puber, otot menjadi semakin membesar dan kuat. 7. Suara berubah menjadi merdu. 8. Perubahan emosi. Remaja lebih peka atau sensitif sehingga lebih mudah menangis, cemas, frustasi, bisa tertawa tanpa alasan yang jelas. Reproduksi pada masa ini yaitu masa terpenting bagi wanita dan kira-kira berlangsung 33 tahun. Haid pada masa ini paling teratur dan memungkinkan untuk kehamilan, tetapi
Setelah usia 40 tahun ke atas, akan mulai terjadi penurunan kesuburan atau fertilitas. Menopause adalah periode berhentinya menstruasi secara alamiah atau suatu masa di mana seorang wanita mengalami pendarahan menstruasi terakhir dan tidak pernah mendapatkan menstruasi lagi. Perubahan yang terjadi pada masa ini yaitu yang pertama, perubahan psikologi. Perubahan yang terjadi, satu, rasa khawatir. Perasaan merasa tua, tidak menarik lagi, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual suami. Yang kedua, rasa tertekan karena takut menjadi tua. Tiga, lebih sensitif dan emosi. Yang kedua, perubahan fisik seperti kulit menjadi kendor, kulit menjadi kering dan keriput, kulit menjadi mudah terbakar sinar matahari, timbul pigmentasi pada kulit, payudara mulai lembek, vagina menjadi kering, epitel vagina menipis. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ialah yang pertama, keturunan, yang kedua, fertilitas, yang ketiga, kecukupan gizi, yang keempat, kondisi sperma dan ovum, yang kelima, faktor hormonal, yang keenam, faktor psikologis. Faktor yang mempengaruhinya ialah yang pertama, lingkungan, yang kedua, kondisi ibu, yang ketiga, sikap orang tua, yang keempat, aspek psikologi pada masa bayi, yang kelima, sistem reproduksi. Ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor dalam, seperti hal-hal yang diwariskan orang tua, misalnya bentuk tubuh, kemampuan intelektual, keadaan hormonal, dan emosi dan sifat. Yang kedua, faktor luar seperti keluarga, gizi, dan budaya setempat. Faktor yang mempengaruhinya seperti status gizi, pendidikan, lingkungan dan pekerjaan, seks dan seksualitas, serta kesehatan reproduksi remaja itu sendiri. Faktor yang mempengaruhinya seperti perkembangan organ reproduksi, tanggapan seksual, kedewasaan psikologi. Faktor yang mempengaruhinya seperti faktor hormonal, kejiwaan, lingkungan, pola makan, dan aktivitas fisik.